Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Hamid hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahyu. Semoga tetap baik dan sehat selalu ya Pak Hamid. Dan tentunya tetap semangat. Selalu semangat Pak. Ya. Jadi hari ini saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak Hamid lakukan di kelas. Baik Pak Wahyu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Iya. tujuan dilakukannya supervisi ini. Iya. Tujuan pembelajarannya antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bapak Hamid sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-muridnya. Baik Pak Wahyu. Namun sebelum pelaksanaan observasi, Iya. pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Pak Hamid, Iya. sebagai bentuk persiapan agar Bapak Hamid lebih siap dalam dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Insya Allah selalu siap Pak Wahyu. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi akademik. Yang pertama, Iya. untuk materi yang akan Bapak ajarkan itu apa? Patuh terhadap norma Pak. Oh iya, Iya. patuh terhadap norma ya Bapak Iya. Hamid. Iya. Ya. Kemudian itu untuk materi kelas berapa Pak Hamid? Kelas 7 semester 1 Pak. Oh iya. Ya. Nanti jenengan akan gunakan kelas berapa? Ya kelas 7 karena itu Tuj- materi kelas 7. 7 apa? 7A Pak. Oh ya, 7A Ya. ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu yang ingin Pak Hamid capai itu apa saja? Ada 3 Pak dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu pertama peserta didik memahami norma. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi norma. Terus yang ketiga, peserta didik menganalisis tindakan yang sesuai dengan norma, terutama norma dalam kehidupan sehari-hari Pak. Oh iya, berarti terkait dengan pertama memahami norma ya, Iya, kedua mengidentifikasi norma, iya, yang ketiga menganalisis. menganalisis tindakan yang sesuai dengan norma. Iya, baik, sudah bagus Bapak. Ya. Oke, kemudian bagaimana strategi dalam artian model dan metode yang akan Bapak Hamid lakukan saat nanti proses pembelajaran? Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak. Itu yang nanti saya gunakan dalam pembelajaran atau di dalam modul ajar saya Pak. Kemudian untuk metodenya apa Pak Hamid? Untuk metodenya nanti saya akan menggunakan diskusi dan ceramah. Nah nanti dibantu dengan media lain seperti HP, internet, itu nanti saya gunakan juga Pak sebagai bahan penilaian dan sebagai mencari referensi referensi materi lainnya Pak. Ya, berarti siswa itu tidak hanya dengan buku ya, Iya. tapi boleh browsing lewat Iya internet. betul Pak, karena kan materi norma sendiri itu kan banyak dan nanti kan anak-anak bisa mencari di media lain. Nah itu seperti menggunakan internet, itu akan lebih efektif nantinya. Oke, sudah baik ya. Iya. Kemudian untuk area pengembangan yang akan Bapak Hamid capai itu kira-kira area pengembangan berdasarkan hasil produk atau apa? Produk Pak. Produk. Iya. Produknya seperti apa? Produknya ya nanti hasil belajar anak tersebut itu Pak. Berarti berupa LKPD ya Iya, Pak? berupa LKPD, nanti ada LKPD-nya juga Pak. Oke.
Berarti baik digital maupun non digital, no, Pak? Iya, nanti ada LKPD dan nanti juga anak-anak nanti saya suruh membuat Canva. Jadi setelah anak berdiskusi apa hasil yang sudah bagus, nah nanti diperbaiki, nah nanti dimasukkan ke Canva. Jadi hasil yang di Canva itu hasil yang sudah direvisi, Pak. Hasil yang sudah maksimal menurut anak-anak. Oh ya, sudah baik ya. Jadi ada dua ya. Tadi ada area pengembangannya berupa produk, ada Canva, dan berupa kertas, berupa LKPD. Kemudian yang terakhir yang akan saya tanyakan kepada Bapak Hamid, kira-kira harapan Pak Hamid nanti kalau melakukan pembelajaran itu harapannya apa? Ya, harapannya pembelajaran saya bisa berlangsung dengan baik dan anak-anak bisa menerima materi yang saya ajarkan. Jadi dari model pembelajaran dan metode tadi, harapan saya ke anak-anak itu, anak-anak lebih bisa memahami dan mengerti tentang arti dari norma tersebut, Pak. Oke, jadi nanti semoga pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Iya, Pak. Kemudian untuk pelaksanaan Pak Hamid, kira-kira kapan ini pelaksanaan supervisi akademik ini? Rencananya nanti tanggal 7 Oktober 2024, Pak. Oke, semoga nanti saat pelaksanaan yang akan saya tunggu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana ya Bapak Hamid. Tadi saya juga sudah melihat tujuan, kemudian model, metode itu sudah baik, sudah mengaktifkan siswa dan pembelajarannya sudah berdiferensiasi juga. Baiklah, itu tadi percakapan pra observasi kita, dan sampai jumpa nanti saat kita melakukan observasi. Semoga observasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Semangat belajarnya? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pada kegiatan pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas Mas Randy dipimpin doa ya. Siap, berdoa dimulai. Sebelumnya pamit absen terlebih dahulu siapa pada pagi hari ini yang tidak masuk ya. Afan Natu, Afifah, Ajeng, izin ya. Meli, Muhaimin, Dafa, Muhammad Alif, Muhammad Taman, Nanda, Naufal, Nisa, Nur Ana, Raditya, Tian, Ufki, Velva, Wildan, Yoga,
Sherina, Ines. Oke, berarti yang tidak masuk dua anak ya, Mas Alvin sama Mariska. Selanjutnya, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, silahkan kalian periksa kerapian kalian dan kebersihan kalian. Kanan dan kiri kalian silahkan saling mengecek kerapiannya. Dan di bawah kalau ada sampah silahkan diambil dan dikantongin. Nanti setelah pembelajaran selesai silahkan bisa dibuang di tempat sampah. Silahkan dicek kanan dan kiri kalian. Ada sampah ada? Kalau ada silahkan diambil dan dikantongin. Ada. Selanjutnya kerapian kalian silahkan dicek. Sudah rapi? Kanan dan kiri bisa saling merapikan biar kalian lebih kelihatan ganteng dan cantik. Ya, oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional karena kemarin kita sudah menyanyikan lagu daerah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya bisa berdiri. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai, silakan bisa duduk kembali. Kami akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kaitannya dengan capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajarannya? Pada fase ini tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran comprehensive learning dengan menggunakan media audio, visual, dan visual pada materi normal. 1. Peserta didik mampu memahami norma dengan tepat dan benar. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi terkait macam-macam norma dengan tepat dan benar. 3.
dan tujuan. Selanjutnya teknik penilaian. Teknik penilaian itu yang pertama dengan buat well. Nanti Pak Amit akan kirimkan linknya pada akhir pembelajaran setelah kita selesai pembelajaran. Sebelum selesai. Terus selanjutnya hasil dari lembar kerja peserta didik dan mengobservasi sikap melalui Google Form. Google Formnya nanti Pak Amit juga kirim melalui grup WA dan itu nanti kalian bisa diisi. Kalau nanti waktunya cukup bisa diselesaikan di sini. Kalau tidak cukup untuk penilaian sikapnya bisa diselesaikan nanti di rumah. Itu untuk teknik penilaian dan capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengenal tentang pengertian norma, macam-macam norma, dan arti penting sebuah norma, itu nanti kita akan pelajari semuanya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah gambar. Ada yang tahu atau ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Ada yang tahu enggak? Apa? Bilda? Orang salaman. Anak yang mau berpamitan pergi sekolah. Iya, itu ada dua anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika dia mau berangkat sekolah, dia selalu pamit dengan kedua orang tuanya. Dia minta doa. Jadi ketika kamu salaman dengan kedua orang tua kamu, secara langsung orang tua kamu itu akan mendoakan kalian. Itu secara langsung. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Apa yang kalian lakukan jika lewat di depan orang tua? Apa? Serina? Menunduk dan mengucap permisi. Ada lagi? Menunduk, mengucap permisi. Ada lagi enggak? Ya? Yang jelas, ketika kita lewat di depan orang tua itu kan bisa bapak ibu kita, dan mungkin di jalan kalian melihat orang yang lagi duduk, orang tua, dan ketika kalian di bis mau berangkat sekolah ada orang yang lebih tua, kalian harus mempunyai etika dan sopan santun. Jadi ketika ada orang tua silahkan kalian menunduk, kalian punya etika, kalian punya sopan santun. Ketika kalian di dalam bis, kalian kalau ada orang yang ibu hamil, orang tua, simba-simba atau apa, mereka kan susah dalam duduk. Nah, sedangkan itu kalian duduk. Nah, silakan kalian berikan tempat duduk tersebut kepada orang tua tersebut atau ibu hamil. Utamakan mereka. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan tentang asesmen diagnostik. Itu ada 3. Yang pertama, aturan seperti apa yang diterapkan di rumah. Jadi kalian di rumah pasti punya aturan. Aturannya apa? Apa Duda? Harus sholat 5 waktu. Ada lagi selain sholat? Ya. Membantu kedua orang tua. Dan apa? Tidak boleh pulang malam, ya. Ya. Membantu kedua orang tua. Itu aturan yang boleh kalian sepakati ketika di rumah. Kalian tidak boleh pulang malam, harus sholat, harus ngaji, harus berangkat sekolah. Karena ini semuanya penting. Dan membantu kedua orang tua kalian. Selanjutnya, aturan seperti apa yang diterapkan di sekolah? Belajar, Menggarap PR. mengerjakan PR di rumah. Apalagi? Melaksanakan tiket tepat waktu, berangkat tepat waktu. Itu adalah aturan yang diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, jika ingin masuk rumah, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Nah, itu harus kalian lakukan, mengucapkan salam. Jadi tidak hanya di rumah, ketika kamu masuk ruangan, masuk manapun, tempat manapun, usahakan biasakan ketuk
pintu dan mengucapkan salam atau mengucapkan permisi. Itu ketika kalian masuk ke dalam ruang kelas atau manapun. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang norma? Siapa yang bisa menjawab? Norma, ya Isya? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk mengatur perilaku yang sesuai dan diterima. Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang mengikat, dan itu harus ditaati karena itu mengatur perilaku setiap manusia, dan kita sebagai makhluk sosial itu pasti punya norma, punya aturan. Selanjutnya, nah ini norma aturan menata kehidupan manusia. Lanjut ya, itu ada dari norma, terus dari menurut kamus bahasa Indonesia apa itu aturan? Nah itu sampai yang terakhir, norma dalam kehidupan masyarakat berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada dua aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Macam-macam norma itu ada 4. Apa saja? Norma agama itu apa? Kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? kesusilaan berasal dari hati nurani manusia mengajarkan kita berbuat baik sesuai dengan tata hati. Hati nurani untuk membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang melanggar ada rasa penyesalan. Itu kaitannya dengan norma kesusilaan, berasal dari hati nurani kalian. Kenapa harus dari hati nurani? Karena kaitannya dengan kesusilaan. Nah, selanjutnya norma kesopanan. Nah, tadi Pak juga sekilas tadi di depan membahas tentang etika bersopan santun. Nah, ini pengertian daripada norma kesopanan. Apa norma kesopanan? Norma kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat bersifat lokal, berawal dari hubungan antara manusia yang kemudian membentuk aturan yang disepakati bersama bagi yang melanggar akan dikucilkan masyarakat. Akhir kaitannya dengan norma hukum. Apa itu norma hukum? Manusia dalam kehidupan bernegara dibuat oleh pemerintah atau badan yang berwenang, dan memaksa saksi yang melanggar dapat hukuman penjara atau denda. Kalau ini jangan sampai kita melanggar. Kenapa? Kalau kita melanggar kita akan mendapatkan denda dan dipenjara. Tadi Pak sudah bilang norma aturan itu ada 2, norma tertulis dan tidak tertulis. Nah ini salah satu norma yang tertulis. Jadi kalian harus mentaatinya, kalian harus menjalankannya. Kalau kalian tidak mentaati aturan hukum, kalian akan mendapatkan sanksi. Mungkin seusia kalian sering melanggar kata tertib berlalu lintas. Betul tidak? Betul. Kalian tidak pakai helm. Kalian sering membotong tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, padahal seusia kalian itu belum mendapatkan SIM. Betul tidak? Kapan kita bisa diperbolehkan mendapatkan SIM? Ketika kita sudah berusia 17 tahun. Nah, ini salah satu. Nah, ini arti penting norma. Jadi, norma itu mempunyai arti penting. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Membentuk akhlak dan karakter manusia. Jadi norma itu membentuk akhlak dan karakter setiap manusia. Selanjutnya, tadi yang terakhir, menjadi petunjuk
bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi di sini norma itu sebagai petunjuk. Nanti kalian bisa berkelompok sesuai yang Pak Kamil sudah bagi kemarin. Dan ini nanti ada lembar kerja. Nanti setelah ini akan ada video. Nanti kalian bisa amati video tersebut kelompok 1. Jadi yang lembar ini yang sesuai dengan norma. Nah nanti yang ini yang lembar yang ada gambar kalian di sini. Ini nanti kalian mengamati, kalian nanti bisa dari berbagai sumber, dari buku paket kalian ataupun dari HP kalian. Silakan HP-nya bisa dibuka, nanti bisa dimanfaatkan setelah video setelah video berikut ini. Nah ini kalian nanti menganalisis tindakan yang sesuai dengan norma dalam konteks kehidupan kalian sehari-hari. Jadi yang sesuai dengan norma itu seperti apa? Yang ini. Kalau yang ini nanti kalian mengamati. Jadi kelompok 1 dan 1, 2, 3, 4 tulis nama kalian, kemudian itu melanggar norma apa saja. Misal yang pertama norma agama, tadi tulis norma agama. Nah alasannya kenapa? Ini yang kelompok 1, 2, 3, 4. Pak boleh nonton videonya enggak? Boleh. Nah nanti yang selanjutnya kelompok 5, 6, 7, dan 8 mengamati sebuah gambar. Gambar itu melanggar norma apa? Nah, tulis alasannya kenapa. Paham ya? Nanti kita langsung lanjut ke pemutaran video ya. Nah, silakan diamati videonya. Ini berarti kelompok 1, 2, 3, 4. Diamati dengan baik. Assalamualaikum. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tadi apa yang sudah kalian lihat dan apa yang sudah kalian tampilkan, kalian bisa tulis tadi melanggar apa saja dari video yang pertama sampai video yang keempat. Sekarang dilihat kelompok yang berikutnya 5, 6, 7, dan 8. Ini gambar yang pertama. Silakan kalian amati, kalian tulis itu melanggar norma apa. Ketiga ya. Gambar yang ketiga. Gambar apa itu anak yang nakal? Udah, lanjut yang gambar yang ke. Kalau sudah, kami kasih waktu kurang lebih 10 menit buat mengerjakan 2 LKPD tadi. Jadi seperti biasa ya, kita melakukan apa itu namanya tepuk semangat. Ada yang lupa? Ada yang lupa ada? Kalau kalian bilang tepuk semangat, berarti langsung ya. Tepuk semangat. Tendang, ding ding ding, dung dung dung, tendang, ding ding ding, dung dung dung. Lagi ya. Tepuk semangat. Tendang, ding ding ding, dung dung dung, tendang.
selanjutnya kelompok yang ingin menampilkan hasilnya. Yang bisa kegiatan guru mengarahkan yang tetap imam penayangan video terkait melalui beserta bimbing menguraikan mana yang norma agama, norma pemikiran, norma dan norma hukum dan berikan alasannya. Video 1. Jenis norma alasan pelaku nomor kiri melanggar rambu lalu lintas, mencuri dompet orang dan melanggar rambu lalu lintas. 2. Agama, norma agama alasan memiliki kepada teman dan anak yang membuang sampah sembarangan, menasihati teman agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, dari ketiga kelompok tadi yang mewakili, saya kira kalian sudah paham ya. Jadi tadi yang pertama sampai yang keempat itu video yang kurang baik, betul nggak? Betul. Nah, sikap kalian harusnya lebih baik daripada video yang sudah kalian tonton. Amit nanti share video itu, nanti kalian amati lagi di rumah, diperbaiki lagi lembar kerja kalian, LK kalian nanti diperbaiki dan kalian nanti bisa dibuat di Canva. Nah, lanjut, yaitu tentang penilaian pembelajaran. Kami akan bagikan link buat webnya ya. Kalian kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya bisa, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Ya, 4 menit lagi. Well-nya. Sekarang kita lanjut ke penilaian sikap. Kan kalian nanti buka dan itu adalah penilaian antar teman. Jadi selama pembelajaran tadi sampai sekarang itu yang menilai kalian. Nah, nanti kami kasih waktu 1 menit buat mengisi itu, selesai dan selesai. Nanti kita lanjut berikutnya dan itu bisa dilanjutkan penilaiannya di rumah. 1 menit kita ke tahap kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian sudah mempelajari tentang pengertian norma. Norma itu tadi apa? Sebuah aturan. Macam-macam norma itu tadi ada berapa? 4. Apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Iya, dan kita memahami arti penting sebuah norma. Silakan, ada yang berani untuk menyimpulkannya? Oh, Iza, silakan Iza. Saya akhirnya tahu Pak tentang norma dan aturan dan itu saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kaitannya dengan norma ya, Iza ya. Jadi kalian nanti akhirnya jadi paham tentang apa sih norma itu. Kita harus bagaimana tentang aturan yang ada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita itu harus bagaimana. Jadi akhirnya kalian paham tentang arti penting sebuah norma. Untuk materi selanjutnya untuk minggu depan, silakan nanti kalian buka paketnya halaman 53. Jadi minggu depan kita akan mempelajari bagaimana manfaat daripada norma. Manfaat daripada norma itu untuk pertemuan minggu depan. Itu kaitannya dengan norma. Apa yang kalian pelajari di pagi hari ini itu akan bermanfaat ilmunya.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Dan silakan bisa dikemas-kemas, ketua kelas bisa sambil menyiapkan, disiapkan dulu, ya disiapkan dulu, lihat dulu. Siap, mulai. Minggu dan kalian bisa nanti linknya bisa dijabri ke Pak Amit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Hamid hari ini? Baik, Bapak. Baiklah Bapak, kita bertemu kembali setelah kegiatan observasi di kelas. Bapak, sebelumnya tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak Hamid setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi selama 80 menit? Perasaan saya yang pasti saya senang, Pak, karena dengan adanya observasi ini saya nanti kan tahu mana kekurangan dalam pembelajaran saya. Jadi kalau tidak ada yang mengamati pembelajaran saya tidak bisa tahu mana letak kesalahan di dalam pembelajaran saya. Ya, jadi dengan observasi ini itu kemarin tahu ya untuk kekurangannya ya Pak Amir. Iya betul, Pak. Kemudian saya juga sudah melihat pembelajarannya Bapak Hamid itu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang akan saya tanyakan lagi, bagaimana Bapak Hamid menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi?
tadi dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Bapak Hamid itu di angka berapa? Kalau saya pribadi pasti saya nilai baik Pak. Jadi saya berada di nilai di angka 9 Pak. Itu kalau saya pribadi. Tapi kan mungkin Bapak selaku observer mungkin nanti akan ada penilaian tersendiri. Ya. Kemarin juga saya melihat, saya juga setuju dengan pendapatnya Bapak Hamid karena saya lihat itu siswanya aktif. Ya. Kemudian pembelajarannya yang menarik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Bapak Hamid menilai sedemikian di angka 9? Yang pertama saya melihat kenapa kok saya menilai diri saya sendiri itu di angka 9. Dari media pembelajaran itu semuanya sudah saya lengkapi Pak. Jadi ada PowerPoint, Audio visual ya, ada audio visual, ada videonya dan semuanya. Jadi saya gambar juga ya. iya betul Pak. Jadi saya menilai diri saya itu dengan angka 9 karena menurut saya itu semuanya sudah saya terapkan dan di dalam modul ajar pun sudah saya terapkan semua. Mungkin nanti ada beberapa kekurangan atau catatan mungkin dari Bapak. Nah itu mungkin nanti yang akan saya perbaiki ke depan agar kedepannya bisa lebih baik lagi betul ya. Pak. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bapak Hamid? Boleh. Boleh ya. Baik, menurut saya Bapak, untuk pembelajaran yang dilakukan Bapak Hamid itu tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Di mana tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan saat kegiatan praobservasi itu sudah memenuhi, di mana ada 3 ya Bapak Hamid. Iya ada 3 tujuan Ya, yang pembelajaran. pertama itu apa Bapak Hamid? Peserta didik mampu memahami norma dengan tepat dan benar. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi terkait macam-macam norma dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tindakan yang sesuai norma dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Itu ada 3 tujuan pembelajarannya Bapak. Oke, jadi ada 3: memahami norma, mengidentifikasi dan tindakan ya. Iya, menganalisis tindakan yang sesuai dengan norma. Kemudian untuk selanjutnya area pengembangan yang Bapak Hamid kembangkan kemarin itu berupa sarana prasarana ya, harus Iya. menyiapkan PowerPoint, Iya. kemudian modul ajar, kemudian juga Bapak Hamid itu mengembangkan terkait dengan penugasan ya, Iya. penugasan berupa tindakan apa Pak Hamid? Tindakan yang sesuai dengan norma. Kemudian selanjutnya Bapak Hamid menggunakan kira-kira pendekatan atau strategi apa model pembelajarannya? PBL Pak. Oh iya, PBL berarti problem based based learning. learning ya. Iya. Jadi siswa dihadapi dalam sebuah permasalahan. Oke. Jadi kan permasalahan di negara kita atau di lingkungan sekitar kita itu kan banyak yang kaitannya dengan norma tersebut Pak. Jadi kita harus menerapkan kebiasaan norma-norma tersebut sejak dini. Jadi biar menjadi kebiasaan anak tersebut. Baik, untuk selanjutnya metodenya diskusi ya. Diskusi, Pak. Diskusi Iya. ya. Metode diskusi karena saya lihat kelompoknya itu dibagi ya sesuai Iya, kemarin dengan gaya belajar sesuai dengan mereka. gaya belajar mereka dan saya pengelompokannya secara heterogen juga. Ya. Pak. Kemudian sehingga murid-murid itu bisa menerima materi pembelajaran dengan baik ya. Tentu saja Iya. mereka juga sangat senang dengan model pembelajaran PBL yang diselingi dengan metode diskusi. Kemudian selanjutnya, apa kendala yang Bapak hadapi dalam pembelajaran tadi kemarin? Kira-kira apa kendalanya?
Kendalanya ya mungkin waktu diskusi itu Pak. Jadi waktu diskusi kan oke lah, saya sudah menayangkan semua materi dan saya sudah bagi kelompok secara gaya belajar atau secara heterogen. Tapi kan di dalam kelompok tersebut itu kan ada beberapa anak yang mainan sendiri karena kemarin juga kan itu anak suruh bawa HP dan suruh mencari internet. Nah itu saya lirik sedikit, ada anak yang malah mainan dengan HP-nya dan ada anak juga yang masih pasif, jadi kurang antusias di dalam kelompok tersebut. Bisa juga melihat ada beberapa siswa yang tidak membawa HP juga ya. Jadi kendalanya yang tadi Bapak Hamid sampaikan yaitu ada siswa yang membuka tidak sesuai apa yang disampaikan Pak Hamid, mainan sendiri dan pasif di dalam kelompok tersebut, kurang antusias. Padahal kan dari segi materi, dari segi media sudah saya buat, menurut saya itu sudah semenarik mungkin, tapi nyatanya ada beberapa anak yang kurang antusias di dalam pembelajaran tersebut. Dari kendala yang Bapak Hamid sampaikan, rencananya tindak lanjutnya Pak Hamid dengan kondisi anak seperti itu bagaimana kira-kira? Di dalam anak yang pasif itu ya Pak, saya akan coba merubah pembelajaran lagi biar anak tersebut itu kiranya biar tertarik kembali dengan pembelajaran dan media yang saya ajarkan. Mungkin kan ada beberapa menurut anak sudah menarik, tapi kan menurut anak tersebut itu kan mungkin hanya ditayangkan sebuah video lah, itu mungkin kan kurang menarik. Mungkin saya akan merubah lagi media pembelajarannya biar anak tersebut itu lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi Bapak Hamid rencananya akan mengubah rencana pembelajarannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang Bapak Hamid bisa merasakan bisa membantu dan bisa melaksanakan kegiatan itu? Kira-kira yang bisa membantu Bapak Hamid dalam melaksanakan kegiatan itu kira-kira siapa? Yang jelas saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat Pak. Karena dengan adanya kolaborasi tersebut itu kan masalahnya kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat. Nah, dari disitulah kita akan bisa mencari solusi yang tepat. Jadi bagaimana pemecahan masalahnya itu akan tepat. Kalau saya hanya berdiam sendiri dan memikir sendiri, mungkin menurut saya itu sudah bagus. Tapi ternyata ketika saya terapkan dengan anak-anak dan anak-anak yang berbeda, itu nanti kan malah tambah membingungkan. Itu perlunya adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Baik. Kemudian kapan Bapak Hamid akan melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa? Yang jelas ketika dalam pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran berikutnya saya akan mencoba menerapkan kembali dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya pembelajaran berikutnya itu akan saya terapkan. Luar biasa sekali yang Bapak Hamid rencanakan, semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik tentunya. Saya juga menunggu kabar selanjutnya dari Bapak Hamid. Hasil observasi ini akan saya catat dalam form supervisi akademik Bapak, nanti ditandatangani ya. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan, yang pertama pasti saya dapat masukan tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau tadi Bapak nggak bilang saya harus berkolaborasi atau itu kan saya mungkin hanya berdiam diri saja tanpa saya harus memikirkan solusi yang tepat, dan mungkin saya hanya merubah media pembelajaran dan itu mungkin tidak tepat di
laksanakan di setiap kelas, karena setiap kelas kan, setiap anak, setiap kelas itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Itu mungkin dari situ Bapak. Ya, terima kasih Bapak Amit ya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Amit menyampaikan terkait dengan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Yang pasti saya merasa senang. Kenapa kok saya merasa senang? Saya bisa dinilai, bisa diamati oleh Bapak. Nah, di situ saya akhirnya mengetahui apa kekurangan saya, apa kelebihan saya, mana yang harus ditekankan dan mana yang harus diperbaiki. Nah, akhirnya dari situlah saya tahu banyak hal bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Nah, akhirnya saya tahu Pak. Jadi saya merasa Kolaborasi ya. Iya, dengan adanya kolaborasi ya ini jadi kan saya tahu dan saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam pembelajaran saya. Jadi seperti itu Pak. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik hari ini sudah selesai Bapak. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, pembelajaran di kelas, dan yang terakhir ini yaitu adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amit. Tetap semangat dan jangan lupa berbagi dengan rekan sejalannya, terutama guru KN